Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agnes Lucella Smaida, saya berasal dari Stikes Santa Elizabeth Medan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang indikator penilaian kinerja dan mensimulasikan proses evaluasi kinerja. Penilaian kinerja merupakan deskripsi sistematik, formal, dan evaluatif terhadap kualitas pekerjaan yang memiliki standar tertentu mengenai kelebihan serta kekurangan karyawan secara individu maupun kelompok. Hal tersebut merupakan fungsi yang penting bagi personalia dan manajemen sumber daya manusia dalam perusahaan. Penilaian kinerja karyawan atau performance appraisal adalah proses oleh organisasi untuk mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Selanjutnya ada tujuan penilaian kinerja, yaitu ada 3. Yang pertama administratif, yaitu memberikan arah untuk penetapan promosi, transfer, dan kenaikan gaji. Yang kedua informatif, yaitu memberikan data kepada manajemen tentang prestasi kerja bawahan dan memberikan data kepada individu tentang kelebihan dan kekurangannya. Yang ketiga ada motivasi, yaitu menciptakan pengalaman kerja belajar yang memotivasi staf untuk mengembangkan diri dan meningkatkan prestasi kerja mereka. Selanjutnya juga ada manfaat penilaian kinerja, yaitu perbaikan prestasi kerja, penyesuaian kompensasi, keputusan penempatan, kebutuhan pelatihan dan pengembangan, perencanaan dan pengembangan karir, penyimpangan proses staffing, ketidakakuratan informasional, kesalahan desain pekerjaan, dan yang terakhir kesempatan kerja yang adil. Di sini juga ada sistem pada penilaian kinerja. Yang pertama, spesifikasi pekerjaan yang harus dikerjakan oleh bawahan dan kriteria yang memberikan penjelasan tentang prestasi kerja yang baik atau good performance yang dapat dicapai. Contohnya, anggaran operasi dan target produksi tertentu. Yang kedua, adanya mekanisme untuk pengumpulan informasi dan pelaporan mengenai cukup tidaknya perilaku yang terjadi dalam kenyataan dibandingkan dengan kriteria yang berlaku. Sebagai contoh, laporan bulanan manajer dibandingkan dengan anggaran dan realisasi prestasi kerja atau budget and actual performance atau tingkat produksi dibandingkan dengan angka atau meteran suatu mesin. Dengan metode pada penilaian kinerja yang pertama yaitu graphic rating system. Hal ini merupakan suatu metode penilaian karyawan di mana tabel penilaian mengandung beberapa objek penilaian yang digambarkan dalam garis atau skala. Yang kedua, ranking method ranking. Metode disebut pula dengan man-to-man comparison atau man-to-man scale, yaitu suatu metode penilaian dengan cara menyusun orang yang dinilai berdasar tingkatannya pada berbagai sifat yang dinilai. Aspek yang dinilai dalam kinerja karyawan ada 8. Yang pertama, kejujuran karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Yang kedua, inovasi terhadap pekerjaannya, jabatannya, dan organisasi. Ketiga, kreativitas karyawan. Keempat, motivasi karyawan. Kelima, kerjasama. 6, kedisiplinan. 7, kepemimpinan. Dan yang terakhir, ke-8, yaitu kecerdasan. Selanjutnya ada dimensi yang harus ada dalam penilaian kinerja. Ada 4. Yang pertama, quantity of work atau banyaknya pekerjaan, yaitu jumlah pekerjaan yang dihasilkan oleh karyawan dalam waktu tertentu. Contohnya, seorang karyawan yang menghasilkan 100 unit produk dalam satu hari. Yang kedua, quality of work, yaitu kualitas pekerjaan, tingkat kesempurnaan pekerjaan yang dihasilkan oleh karyawan. Contohnya, seorang karyawan yang menghasilkan produk dengan tingkat kesalahan 0,5%. Dan yang ketiga ada job knowledge, yaitu pengetahuan tentang pekerjaan, tingkat pengetahuan dan pemahaman karyawan tentang pekerjaan mereka. Contohnya, seorang karyawan yang memiliki pengetahuan tentang prosedur kerja dan dapat menggunakannya dengan efektif. Yang keempat, itu yang terakhir, ada creativeness atau kreativitas, yaitu kemampuan karyawan untuk menghasilkan ide-ide baru dan inovatif. Contohnya, seorang karyawan yang menghasilkan ide baru untuk meningkatkan efisiensi produksi. Lanjutannya, yaitu yang kelima, ada cooperation atau kerjasama. Kemampuan karyawan untuk bekerja sama dengan orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Contohnya, seorang karyawan yang bekerja sama dengan tim untuk menyelesaikan proyek. Yang keenam ada dependability atau dapat diandalkan. Kemampuan karyawan untuk memenuhi komitmen dan tanggung jawab mereka. Contohnya, seorang karyawan yang selalu memenuhi tenggat waktu dan menghasilkan pekerjaan yang berkualitas. Yang ketujuh ada inisiatif atau inisiatif. Kemampuan karyawan untuk mengambil inisiatif dan bertindak tanpa perlu diarahkan. Contohnya, seorang karyawan yang mengambil inisiatif untuk meningkatkan efisiensi produksi. Dan yang terakhir ada personal qualities atau kualitas pribadi, yaitu karakteristik pribadi yang mempengaruhi kinerja karyawan. Contohnya, seorang karyawan yang memiliki kemampuan dalam mengelola stres dan waktu. Simulasi evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja adalah bentuk penilaian yang dilakukan untuk mengetahui hasil kerja dari karyawan atau anggota sebuah perusahaan atau juga sebuah organisasi.
Itu arti evaluasi kinerja secara umum. Akan tetapi, beberapa ahli juga memiliki pengertian akan apa yang dimaksud dengan evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja pada karyawan adalah hal yang sangat penting dan cukup umum dilakukan oleh setiap perusahaan. Proses simulasi evaluasi kinerja ada 3. Yang pertama, tetapkan standar kinerja dan waktu evaluasi. Menentukan standar kinerja juga harus dijelaskan sejelas-jelasnya dan dinilai secara objektif. Hal ini dilakukan agar standar kinerja bisa dipahami dengan mudah dan bisa diukur dengan tepat. Waktu evaluasi umumnya diatur 1 kali dalam kurun waktu 6 bulan atau 1 kali dalam 12 bulan. Rentang 1 kali setiap 6 bulan cukup banyak dipilih karena rentangnya tidak terlalu pendek atau panjang. Yang kedua, pemilihan metode secara kuantitatif dan atau kualitatif. Kuantitatif mudah diukur karena ada angka yang menjadi standar ukuran keberhasilan, terlebih jika didukung data pelengkap. Kualitatif juga tidak kalah penting dengan jumlah atau kuantitas. Dan yang terakhir, persiapkan data yang dibutuhkan. Tanpa data, penilaian HRD maupun leaders bisa jadi meleset. Demi mempertahankan penilaian yang rasional dan objektif, Anda harus memiliki dan menyiapkan data pendukung seperti data absensi, data KPI, dan lain-lain. Baik, di sini kita masuk ke dalam contoh kasus yang pertama, yaitu seorang kepala bagian SDM di Rumah Sakit ABC bertugas untuk menilai kualitas pekerjaan para perawat dan staf lain secara berkala. Penilaian tersebut dilakukan menggunakan instrumen yang sudah distandarisasi, bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan setiap individu maupun tim, sehingga dapat membantu dalam pengembangan karir, pemberian insentif, dan perbaikan kinerja ke depan. Proses ini dilakukan secara sistematif, formal, dan bersifat evaluatif. Aktivitas ini sangat penting bagi personalia dan manajemen sumber daya manusia dalam memastikan mutu pelayanan rumah sakit tetap terjaga. Dari cerita di atas, termasuk ke dalam A. Seleksi karyawan, B. Pelatihan kerja, C. Rekrutmen pegawai, D. Promosi jabatan, dan E. Penilaian kinerja. Jawaban yang benar adalah E. Penilaian kinerja. Karena proses yang digambarkan dalam kasus tersebut merupakan evaluasi formal dan sistematik terhadap kualitas pekerjaan berdasarkan standar tertentu, yang berfungsi menilai kelebihan serta kekurangan karyawan sebagai individu maupun kelompok. Ini sesuai dengan definisi penilaian kinerja yang menjadi fungsi penting dalam manajemen SDM di rumah sakit. Soal kasus yang kedua, di sebuah rumah sakit, tim rehabilitasi medik terdiri dari beberapa profesi kesehatan seperti dokter, fisioterapi, perawat, dan ahli gizi. Suatu hari, tim tersebut diberi tugas menangani pasien pasca stroke dengan pendekatan multidisiplin. Selama proses perawatan, seorang perawat aktif berkoordinasi dengan dokter mengenai jadwal pemeriksaan, mendiskusikan rencana makanan pasien bersama ahli gizi, dan bekerja sama dengan fisioterapi saat memberikan latihan fisik kepada pasien. Berkat upaya bersama tersebut, pasien mengalami kemajuan signifikan dalam waktu singkat. Dari kasus di atas termasuk ke dalam aspek apakah A. Dependability atau dapat diandalkan, B. Initiatif atau inisiatif, C. Cooperation atau kerjasama, D. Quality of work atau kualitas pekerjaan, dan E. Job knowledge atau pengetahuan tentang pekerjaan. Jawaban yang benar adalah C, yaitu cooperation atau kerjasama. Alasannya, kasus menggambarkan kemampuan bekerja sama antar profesi untuk mencapai tujuan bersama dalam perawatan pasien. Kerjasama atau cooperation menjadi aspek paling utama karena keberhasilan proses rehabilitasi sangat dipengaruhi oleh koordinasi dan kolaborasi antara anggota tim, sebagaimana dijelaskan pada indikator penilaian kinerja karyawan rumah sakit yang menekankan pentingnya perilaku disiplin dalam tim. Baik, sekian materi dari saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, di sini saya juga akan menjelaskan materi tentang sistem kompensasi berbasis produktivitas. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima oleh pekerja sebagai balas jasa atas kerja mereka. Kompensasi merupakan salah satu fungsi yang penting dalam manajemen sumber daya manusia, karena kompensasi merupakan salah satu aspek yang paling sensitif di dalam hubungan kerja. Sistem kompensasi membantu dalam memberikan penguatan terhadap nilai-nilai kunci organisasi serta memfasilitasi pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya ada produktivitas, yaitu produktivitas kerja adalah kemampuan karyawan dalam berproduksi dibandingkan dengan input yang digunakan. Seorang karyawan dapat dikatakan produktif apabila mampu menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan diharapkan dalam waktu yang singkat atau tepat. Contoh produktivitas, yang pertama, petugas
petugas reka medis berhasil melakukan pelayanan pendaftaran satu pasien selama 7 menit. Yang kedua, petugas reka medis berhasil melakukan penginputan data analisis rawat jalan sebanyak 150 data pasien per hari. Dan yang terakhir, petugas reka medis berhasil melakukan scan pada berkas reka medis sebanyak 100 berkas reka medis dalam satu shift kerja. Contoh kompensasi, yaitu yang pertama ada kompensasi langsung, yaitu gaji pokok, tunjangan hari raya atau THR, bonus, insentif, komisi penjualan, pembayaran prestasi. Yang kedua ada kompensasi tidak langsung, yaitu asuransi jiwa, asuransi kesehatan, jaminan hari tua, dan program perlindungan sosial lainnya. Yang ketiga ada kompensasi non-finansial, yaitu pelatihan dan pengembangan keterampilan, lingkungan kerja yang nyaman, jenjang karir yang jelas, dan jam kerja fleksibel dan penghargaan atas prestasi. Hubungan antara kompensasi dan produktivitas. Menurut Armstrong dan Taylor pada tahun 2020, hubungan antara kompensasi dan produktivitas dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti desain pekerjaan, lingkungan kerja, gaya kepemimpinan, serta sistem penghargaan. Kompensasi yang diselaraskan dengan produktivitas cenderung menghasilkan peningkatan output yang signifikan, baik dalam bentuk kinerja individu maupun unit kerja secara keseluruhan. Di sini ada kompensasi berbasis kinerja versus berbasis produktivitas. Menurut Hanif dan Darsono tahun 2009, kompensasi berbasis kinerja ialah kinerja yang dicapai individu harus diikuti dengan kompensasi yang memuaskan perusahaan. Bahkan sistem kompensasi yang dikaitkan dengan kinerja ini telah dirancang dan diketahui oleh seluruh pegawai. Yang selanjutnya ada kompensasi berbasis produktivitas, menekankan pada prinsip kerja lebih, bayar lebih. Imbalan diberikan sesuai dengan kontribusi nyata karyawan terhadap output organisasi, sehingga mendorong peningkatan kinerja individu maupun kelompok. Menurut Sadarmayanti tahun 2020 dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia. Analisis efektivitas sistem insentif dalam meningkatkan mutu layanan informasi kesehatan. Sistem pemberian insentif yang berjalan selama ini pada layanan informasi kesehatan yang berdasarkan dari hasil penelitian, yaitu berupa bonus merupakan salah satu jenis insentif material berupa uang dalam nilai nominal tertentu. Yang kedua, jaminan sosial selanjutnya insentif sosial material yang diberikan berupa jaminan sosial yang berupa BPJS ketenagakerjaan yang diberikan perusahaan kepada karyawannya. Dan yang ketiga, pemberian penghargaan berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan. Insentif non-material yang ada pada layanan informasi kesehatan yaitu berbentuk dalam penghargaan berupa piagam dan sertifikat. Selanjutnya ada prinsip-prinsip etika dalam kompensasi mencakup keadilan, transparansi, dan penghormatan terhadap hak kerja. Jenis-jenis keadilan kompensasi. Yang pertama, keadilan internal. Ini berkaitan atas nilai relatif atas masing-masing jabatan dalam sebuah organisasi. Yang kedua, keadilan eksternal. Ini berkaitan antara upah yang pantas dalam organisasi dengan upah yang berlaku di pasar tenaga kerja untuk pekerjaan yang serupa. Dan yang terakhir, keadilan individual berkaitan dengan perasaan pegawai terhadap rasa adil seorang karyawan di mana input yang diberikan pada perusahaan dibayar sesuai dengan sebagaimana mestinya. Baik, di sini kita masuk ke dalam contoh kasus yang pertama. Seorang petugas reka medis di rumah sakit X berhasil melakukan pelayanan pendaftaran satu pasien selama 7 menit, sedangkan standar waktu yang ditetapkan oleh rumah sakit adalah 10 menit. Kasus di atas menunjukkan pada A, petugas reka medis tersebut tidak produktif karena waktu pelayanan yang lama, B, petugas reka medis tersebut produktif karena waktu pelayanan yang singkat, C, petugas reka medis tersebut memiliki kemampuan yang rendah, D, petugas reka medis tersebut memiliki kemampuan yang sedang, dan E, petugas reka medis tersebut memiliki kemampuan yang tidak dapat diukur. Jawaban yang benar adalah B, petugas reka medis tersebut produktif karena waktu pelayanan yang singkat. Alasannya, petugas reka medis tersebut dapat dikatakan produktif karena mampu menyelesaikan pelayanan pendaftaran pasien dalam waktu yang singkat, yaitu 7 menit, dibandingkan dengan standar waktu yang ditetapkan yaitu 10 menit. Hal ini menunjukkan bahwa petugas reka medis tersebut memiliki kemampuan untuk bekerja secara efisien dan efektif sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja. Kasus yang kedua, Rumah Sakit XYZ melakukan evaluasi terhadap sistem kompensasi yang berlaku dan menemukan bahwa gaji yang diberikan kepada petugas reka medis lebih rendah dibandingkan dengan gaji yang diberikan oleh rumah sakit lain di kota yang sama untuk pekerjaan yang serupa. Hal ini menunjukkan bahwa Rumah Sakit XYZ tidak memenuhi prinsip keadilan, A. Keadilan internal, B. Keadilan individual, C. Keadilan organisasi, D. Keadilan eksternal, dan E. Keadilan struktural. Jawaban yang benar adalah D. Keadilan eksternal. Karena keadilan
keadilan eksternal berkaitan dengan perbandingan antara upah yang diberikan oleh organisasi dengan upah yang berlaku di pasar tenaga kerja untuk pekerjaan yang serupa. Dalam kasus ini, Rumah Sakit XYZ tidak memenuhi prinsip keadilan eksternal karena gaji yang diberikan kepada petugas rekam medis lebih rendah dibandingkan dengan gaji yang diberikan oleh rumah sakit lain di kota yang sama untuk pekerjaan yang serupa. Baik, sekian materi dari saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih.